Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saatnya satukan suara, pemilu akan diselenggarakan kembali. Ayo pilih seseorang yang berpengalaman, bahkan punya jiwa yang hebat. Hanya kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo bersama saya Afriko Zuhri. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita masih membahas tema yang sama berkaitan dengan pelanggaran pilkada. Dan tentunya sudah ada narasumber kita di kesempatan kali ini yang akan kita bahas bersama untuk berbincang-bincang berkaitan dengan tema kita. Dan kalau tadi sudah membahas apa sih sebetulnya peran gitu ya dari Bawaslu sendiri untuk dalam pelaksanaan dan juga tahapan pemilu dan juga pilkada ini. Nah, kalau kita melihat sendiri untuk pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi, mungkin memang proses dalam pilkada ini belum masuk ke dalam proses itu, katakanlah tadi November gitu ya Pak, untuk masuk ke proses pilkada. Nah, untuk persiapan ataupun mungkin berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu pilkada, biasanya yang sering terjadi ini pelanggaran-pelanggaran seperti apa biasanya? Banyak. Jadi biasanya kalau pilkada itu kan mau tidak mau juga melibatkan birokrasi ya. Jadi ada keterlibatan ASN misalkan. Nah, ini juga penting. Jadi bagaimana kita semua itu menjaga ya, sama-sama menjaga, misalkan bagaimana netralitas ASN. Jangan kemudian ASN dijadikan alat untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar, misalkan begitu. Nanti tapi mau tidak mau, kadang-kadang kan karena saling mendukung kan ASN harus netral nih. Yeah. Akhirnya ada ini, ada itu di kampanye muncul begini begitu. Nah, itu biasanya yang sering muncul begitu. Jadi ketidaknetralan ASN. Nah, ini juga kita himbau jauh-jauh hari agar ASN itu netral. Itu salah satunya begitu. Belum lagi yang lain-lain. Gitu ya. Jadi kalau untuk pelanggaran dari para calon itu sendiri, kalau kita melihat untuk proses tahapan, katakanlah saat ini sudah banyak mungkin para calon sudah mulai bergerak, entah itu sosialisasi atau itu kampanye terselubung, kita tidak tahu gitu. Nah, itu sudah masuk dalam pengawasan Bawaslu atau belum sih? Ya, semuanya kan diawasi ya oleh Bawaslu. Nah, tapi kemudian muncul, nah bagaimana ini Pak? Banyak baliho-baliho yang ada. Nah, atau ada yang ngomong itu curi star, begitu-begitu. Nah, Bawaslu tentu menghimbau agar pemasangan itu kan ada ranah pemerintah daerah ya. Jadi ada zona hijau namanya misalkan. Tempat yang boleh tidak boleh memasang iklan dan lain-lain itu ranahnya pemerintah daerah. Nah, kita menghimbau nanti ketika masa-masa kampanye sudah dilakukan, masa-masa kampanye ini kan kurang lebih 75 hari di dalam peraturan KPU PKPU 3 itu. Nah, maka kalau pas masa-masa kampanye bisa kita tindak. Nah, kalau hari ini karena tidak masuk dalam ranah kampanye, kemudian mungkin saja mereka sedang melakukan sosialisasi lah. Walaupun penetapan DCS belum dilakukan, tapi kemudian masih ada juga bakal calon yang kemudian sudah memasang nomor urutnya. Nah, ini tentu kita himbau lah agar jangan kemudian mendahului masa kampanye. Kalau sosialisasi ya monggo silahkan. Namanya konstituen kan butuh kenal juga. Nah, mungkin bagian dari sosialisasi yang dilakukan. Nah, selama itu tidak melanggar paling melanggar etika dan estetika, paling kita menghimbau kalau ada masukan dari masyarakat kita teruskan kepada siapa yang kemudian melanggar itu. Misalkan hari ini belum bisa karena belum masa kampanye, mungkin etika dan estetika di tempat publik. Nah, ketika ada masukan dari masyarakat, kita juga sampaikan, kan begitu. Kita juga menghimbau kepada seluruh Bawaslu kabupaten kota untuk memperhatikan itu. Kalau dia memasang di fasilitas publik yang tidak boleh, nah maka silahkan untuk ditegur dan lain sebagainya. Kalau nanti pada masa kampanye
Kalau melanggar ya tentu kita tindak, kan begitu. Nah, gitu. Artinya juga ada peran masyarakat juga gitu Oh ya, iya, untuk melihat benar, dan juga benar. mengawasi Benar, apapun yang benar. terjadi bisa langsung melapor ke Bawaslu. Iya, makanya kan ada pengawasan partisipatif namanya. Tadi saya singgung di awal, bagaimana melibatkan semua pihak, termasuk mahasiswa, masyarakat semua, untuk apa? Untuk bersama-sama bahwa pemilu pengawasan itu bukan hanya miliknya Bawaslu dan KPU, tapi milik kita semua. Ini namanya pesta demokrasi, milik kita semua. Ayo kita awasi bareng-bareng. Kalau memang terjadi nanti pelanggaran, sampaikan kepada Panwaslu atau instrumen Bawaslu dan lain-lain di tingkat atau di sekitar Anda, sehingga kemudian bisa dijadikan informasi awal, bisa dijadikan temuan, kemudian bisa juga ditindak atau bahkan sekarang ya dicegah dulu kalau hari ini. Ya, nah kalau kita bicara soal pelanggaran juga, tadi katakanlah masyarakat umum juga bisa melaporkan jika terjadi pelanggaran. Dan salah satunya adalah peran dari mahasiswa. Nah kalau kita melihat mahasiswa sekarang, ada juga mahasiswa yang katakanlah mulai anti politik gitu ya, tidak mau terjun, tidak mau berpartisipasi gitu. Jangankan untuk melaporkan atau melihat dan mengawasi pelanggaran yang terjadi, bahkan untuk berpartisipasi menjadi pemilih saja, bahkan mereka enggan gitu ya. Nah ini tanggapannya seperti apa kalau melihat anak muda dan juga peran dari mahasiswa saat ini? Oke, melihat dari sebuah, itu pasti ada problematika dari setiap orang, ada indikator sendiri ya, kenapa dia cenderungnya anti dengan politik, ya, anti dengan demokrasi. Mungkin ada kesalahan dalam sebuah peraturan ataupun yang tidak tersampaikan dengan baik, tersosialisasikan dengan baik, mungkin kan dari pihak penyelenggara itu, ataupun peserta yang menjadi sebuah pemilu ya, dari mungkin setiap calon-calon itu yang harusnya menjadi sebuah percontohan, tetapi mereka tidak menunjukkan sebagai contoh, sehingga mereka melihat bahwasanya untuk apa sih saya memilih mereka, sedangkan mereka juga tidak ada unsur untuk memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, sehingga itu mungkin membuat mereka anak muda saat ini jenuh dengan politik, sehingga percuma saya memilih beliau, ternyata tidak ada hasilnya gitu. Tetapi banyak juga sih gitu kan, banyak juga anak-anak muda saat ini mungkin sudah peka dengan politik, karena 2024 ini dikatakan adalah yang paling besar masanya adalah zonanya milenial gitu ya, kaum pemuda gitu, sehingga seharusnya kawan-kawan hari ini sudah mulai melek politik gitu ya, karena menentukan masa depan itu di tangannya pemuda saat ini ya, karena jelas untuk suara paling besar sumbangsi pemilu pilkada tahun ini, pemilu serentak tahun ini adalah pemuda gitu. Nah, untuk latar belakang ya, tadi udah sampaikan mungkin ada problem sendiri ya, kenapa mereka tidak ingin berpartisipasi dalam menyukseskan politik ini gitu. Tapi banyak juga sih gitu kan, pemuda saat ini sudah melek politik gitu. Dan peran kita mahasiswa ya tentunya membersamai teman-teman kita di kampus ya, akan membersamai perjuangan, membersamai dalam hal perjuangan ini gitu, untuk menyukseskan pemilu serentak di tahun 2024 nih ya. Meskipun kita bukan sebagai penyelenggara, tapi kita juga peserta, namun kita juga harus melihat gagasan dari setiap caleg kita nanti ke depannya. Sehingga apa yang kita lakukan adalah membantu tim penyelenggara kita ya, KPU, Bawaslu, ketika mereka mensosialisasikan, kita juga akan menyampaikan hal tersebut kepada kawan-kawan kita. Sehingga ketika kawan-kawan kita tidak tersampaikan langsung dari teman-teman KPU, kita menyampaikan itu, sehingga mereka paham apa yang menjadi target substansi dari pemilu tahun 2024 ini gitu. Sehingga mereka untuk rasa partisipan untuk pemilu tahun ini akan meningkat gitu. Itu mungkin akan dilakukan kita sebagai mahasiswa. Ya, benar, katakanlah memang untuk pemilu di 2024 ini peran dari anak muda dan juga partisipasi dari anak muda memang sangat berperan penting gitu ya. Akan kita bahas nanti setelah break. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam pembahasan yang sama berkaitan dengan tema pelanggaran pilkada. Kami akan kembali setelah yang satu ini.